kadang-kadang jemaat, saya merasa kok agak capek ketika dikritik, ketika dijelaskan kurang ini, kurang itu, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang gembala. Ya, kadang-kadang merasa sudah semaksimal, sudah berusaha sebaik mungkin, tapi kok masih merasa kurang, masih dinilai kurang, masih dijelaskan salah di sini, salah di situ. Dan itu terjadi ketika juga dalam kepanitiaan Natal, tutup tahun baru kemarin, ada junior yang diberi nasihat oleh yang senior. Kamu kurang ini, kurang itu, kamu harus gini, harus gitu, jangan begini, jangan begitu. Lalu ada kata-kata, dengar baik-baik. Wes, enggak mau jadi panitia lagi. Wes, enggak mau pelayanan lagi. Nah, ini. Bapak Ibu ngalami enggak? Lebih enak jemaat biasa atau pelayan Tuhan? Kalau jemaat biasa kan enggak ada yang kritik ya. Bebas dari kritikan ya. Bapak Ibu, ingat olahragawan, ingat pemain sepak bola. Yang sering mengkritik itu penonton ya. Goblok kan, kurang tepat nendangnya. Yang memaki, yang meso, yang menghujat, yang menyalahkan, yang menghakimi itu penonton. Nah, ya pilihan di tangan kita, mau jadi penonton atau pemain. Kita bisa belajar dari Alkitab kita buka dalam Perjanjian Lama. 1 Samuel 16 ayat 11. Ya, ada pesan Tuhan, jangan mutungan. Ya, harus suka mendengar kritikan. Kritikan itu mahal. Kritikan itu membuat kita menjadi lebih baik. Ya, ya, haleluya. Lebih senang dipuji atau lebih senang dikritik? Ada orang-orang yang ketika dipuji, ya sudah, berhenti sampai di situ, puas diri. Ada yang mengatakan ketika dikritik, oh iya, aku tambah lebih maju, tahu kekurangan, seperti orang bercermin. Kurang apa ya? Oh, miring ini, miring, miring ini. Nah, bercermin ya, kurang apa ya? Boleh enggak kita ketika mendengar kritikan mengucapkan terima kasih? Terima kasih ya sudah mengkritik saya. Nia suka dipuji atau dikritik? Alex suka dipuji atau dikritik? Wahyu suka dipuji atau dikritik? Pak Ado suka dipuji atau dikritik? 1 Samuel 16 ayat 11. Kita ibadah ketiga ini baca 2 pasal ya. 1 Samuel 16 dan 17. Mau baca 2 pasal? Karena di rumah kan jarang membaca Alkitab ya. Katanya. Atau Pak Pendeta ngalami sendiri ya. Pak Pendeta juga kadang-kadang malas baca Alkitab ya. Nggak boleh. Nuruti repot terus ya. Ada waktunya duduk diam, mendengar, membaca firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Pasal 16 ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Sama-sama katakan sedang mengembalakan. Berarti sedang aktif, sedang bekerja, tidak malas. Anak yang bungsu, yang tidak diperhitungkan. Yang dianggap tidak berguna di medan perang. Dianggap tidak bisa apa-apa. Sik cilik, sik ijo, sik krocok, junior. Isa apa? Tidak diperhitungkan. Tapi sedang mengembalakan. Enggak malas-malasan, enggak tidur-tiduran. Ya sudah, enggak diperhitungkan. Ya sudah, enggak usah melakukan apa-apa. Salahnya sendiri, aku enggak dihargai. Nah, enggak ya. Sedang
menggembalakan kambing, domba, 2 atau 3 ekor. Kamu muda terutama. Setiap perkara kecil, perhatikan baik-baik. Jangan menyepelekan. Setia dengan perkara kecil. Mensyukuri perkara kecil. Mensyukuri, menerima pekerjaan yang sepele, yang kecil. Tuhan akan percayakan perkara yang besar, pekerjaan yang besar. Katakan amin. Bu Kikin, setia dengan gereja kecil ini. Nyapu ngepel dengan gereja kecil ini. Nanti Tuhan percaya nyapu ngepel gereja 5 lantai. Oh, tambah kesel. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ayat 18. Lalu jawab salah seorang hamba itu, kita lompat-lompat ya, enggak semua kita baca, kita hanya perhatikan pasal 16 dan 17 ini. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Perhatikan jemaat, kita sedang didolopi, sedang diperhatikan banyak orang. Dan banyak orang akan mengkritik kita dan juga akan memuji kita. Tidak hanya orang, Tuhan Maha Tahu, para malaikat memberi semangat sama kita. Lakukan yang terbaik selagi kita masih hidup di dunia ini. Yang pandai main kecapi, ya karena sering. Pandai, ahli karena sering main. Sering memuji, menyembah Tuhan. Bersama Mbak itu. Seorang pahlawan yang gagah perkasa. Suka membela. Suka berkorban, pahlawan. Suka menyelamatkan, pahlawan. Meskipun 2-3 ekor kambing domba kecil, sering melindungi dari singa, dari beruang. Luar biasa ya. Apakah Daud sering berkata kepada ayahnya, ayah, kenapa aku dikasih kerjaan tanggung jawab seperti ini, kecil gini? Aku ingin seperti kakak-kakakku, pakai pakaian perang, kelihatan gagah, dilirik cewek-cewek. Mana ada cewek-cewek yang ngelirik, yang kumpulannya nggak bau. Apa parfum sekarang yang terkenal apa? Dulu zaman saya itu Axe. Enggak bau parfum, bau apa? Baunya Mbak itu baunya apa ya? Belengus apa? Hah? Lebus. Lebus. Seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Ini penting. Tuhan menyertai Daud. Tuhan menyertai Jeftah, Cik Lili, Pak Buku. Tuhan menyertai. Tuhan menyertai. Bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara besar. Dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang mustahil, yang ajaib, yang tidak mungkin secara manusia. Yang setuju katakan amin. Lihat pasal 17 ayat 10 dan 11. Pasal 17 ayat 10 dan 11. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Perhatikan ya. Dalam hidup ini kadang masalah enggak tambah kecil tapi tambah besar. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Tentara Filistin, Goliat yang ditakuti oleh banyak bangsa, banyak tentara bangsa-bangsa. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Raja, seluruh panglima perang, tentara perang Israel, seluruh bangsa Israel takut, cemas, gentar mendengar tantangan para musuh. Orang Filistin, tentara Filistin, Goliat, raksasa. Jemaat,
siapa, apa, situasi kondisi bagaimana yang membuat kita cemas, takut. Itu dialami oleh bangsa Israel. Dan Daud juga mendengar. Ketakutan, kecemasan. Ya itu kita manusia. Di satu sisi wajar ya, cemas, takut. Wajar. Nah, ini kesempatan kita berdoa. Tuhan hanya sejauh doa. Ayat 15. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya. Wow. Sudah dipercaya prajurit, sudah dipercaya pengawal raja, pembawa senjata raja, sudah mulai masuk dalam kerajaan. Masih ya, tanggung jawab dari ayah itu masih dikerjakan. Wah, luar biasa. Bapak Ibu, ada nggak anak-anak kita yang masih, Papa, aku ini sudah direktur, kok disuruh nyapu, ngepel, masih disuruh beli garam, beli kecap, beli mentega. Ya pasti enggak tahu tak apa-apa ini. Loh, enggak ya. Tetap mau masih menggembalakan domba ayahnya. Ciri-ciri orang rendah hati. Ciri-ciri orang yang dipakai Tuhan itu rendah hati. Ciri-ciri orang yang mau dipakai Tuhan dahsyat itu hormat orang tua. Nurut sama orang tua. Ngajeni orang tua. Enggak kurang ajar sama orang tua. Ayat 17 sampai 20. Isai berkata kepada Daud, anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini, seeva dan roti yang 10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Ya Bapak itu. Siap lakukan Papa itu Daud. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, sama-sama katakan bangun pagi-pagi. Ditinggalkannya lah kambing dombanya. Untuk melaksanakan perintah Papa, bangun pagi-pagi. Mas, Mbak, bro, sis, bangun pagi-pagi biasanya apa? Ngelencer ke luar negeri, ya. Wisata, rekreasi, bangun pagi-pagi semangat. Dapat tiket ke Korea, anak muda, ketemu dengan BTS, EXO. Semangat bangun pagi-pagi. Biasanya sulit bangun, sik ngantuk, ini mau naik pesawat jam 5, jam 3 sudah bangun. Seneng. Rekreasi. Daud bangun pagi-pagi untuk mengerjakan tugas Bapak. Wow. Ciri-ciri orang sukses. Semangat ketika melakukan tanggung jawab. Ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Loh, nurut sama Papa loh, saya tetap diilono, disalahkan. Dibilang hatimu jahat, loh. Disalahpahami. Jemaat, orang yang taat sama Tuhan, taat sama orang tua, nurut, rajin, tanggung jawab, ya masih diolok, disalahpahami, disalah mengerti. Ya pemain, itu dikata-katai pemain. Kalau penonton enggak. Pasal yang sama 17 ayat 32 sampai 34. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu.
untuk melawan dia. Ya, tidak berubah ya. Masih direndahkan, masih tidak dipercaya, masih disepelekan. Sakit ya. Masih tidak diperhitungkan, sakit ya. Kecewa. Mundur aja. Atau maju terus. Atau membuktikan kepada dunia ini, aku sanggup, aku bisa. Pilihan di tangan kita. Kita mau mundur atau tetap maju. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Sama-sama katakan biasa. Sering melatih diri, mendisiplin diri, biasa. Kita hari ini membiasakan apa? Membiasakan baik, kita akan mendapatkan yang lebih baik. Membiasakan yang buruk, kita nanti akan mendapatkan yang lebih buruk. Anak muda terutama, remaja muda, biasakan melakukan yang baik. Karaktermu akan baik. Kita menjadi apa, menjadi siapa, tergantung apa yang sering kita lakukan. Sering bersama siapa kita akan menjadi siapa, akan bisa melakukan apa. Ayat 42, 43, pasal 17 sama, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu. Mending di rumah ya, nggak dihina ya. Karena ya masih muda, kemerah-merahan elok parasnya. Siapa sini yang wajahnya kemerah-merahan? Andre, Cinji, Jefta, Bima, Aaron. Oh, dasinya yang merah. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Daud dikutuki. Diremehkan, dikecilkan, gak diperhitungkan, dihina, dikutuki. Jemaat jangan takut ya, dikutuki orang. Kalau posisi kita benar, baik, kutuk itu tidak akan terjadi. Ya, jangan lebih dulu marah, jangan terburu-buru marah, apalagi membalas kutukan, jangan ya. Perlindungan Tuhan untuk kita sempurna. Ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ini kadang-kadang tidak masuk akal. Jemaat, kita bisa mengatasi masalah, bisa mengalahkan Goliat-Goliat raksasa dalam kehidupan kita. Tuhan seringkali memakai apa yang di dekat kita, apa yang ada pada kita, bukan jauh dari kita, bukan yang ada di tangan orang lain. Jemaat, yang di tangan kita, yang di dekat kita, batu kecil, kalau bersama Tuhan bisa mengalahkan Goliat raksasa yang besar. Yang mengerti katakan amin. Jemaat, jangan iri hati dengan senjata orang lain. Jangan iri dengan kemampuan talenta orang lain, karunia orang lain, jangan. Oh Tuhan, kalau aku seperti dia, punya seperti dia, aku pasti sukses. Jangan. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita, untuk mengangkat kita, untuk memberkati kita, untuk membuat kita berhasil sukses, kesuksesan yang gilang gemilang. Supaya kita nggak membanggakan apa-apa yang kita punya, tidak membanggakan Tuhan. Ayat 45, tetapi Daud berkata kepada Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ayat 47,
Terakhir, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah, sama-sama baca, mulai sebab 2, 3. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Sekali lagi, 2, 3. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu dalam tangan kami. Haleluya. Ada yang masih merasa minder, miskin, tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa, tidak punya backingan siapa-siapa. Jemaat, kita punya Tuhan yang menguasai pertempuran. Kita adalah umat yang lebih daripada pemenang, karena Tuhan pencipta para pemenang itu yang bersama-sama dengan kita. Ya, jangan gampang putus asa, jemaat ya. Jangan mutungan, ya. Tuhan Yesus sendiri mengalami yang namanya diludahi, mukanya ditinju, dipukul oleh para prajurit, diberi mahkota duri, diolok-olok sampai dipaku di atas kayu salib. Tuhan Yesus Kristus mengalami, dan Dia seperti domba yang keluh, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bapa, ampunilah mereka, apa yang mereka lakukan, mereka tidak tahu. Tuhan menyelesaikan kehendak Bapa untuk mengasihi, menyelamatkan orang-orang berdosa. Haleluya, haleluya. Yuk jemaat, sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan. Kami terima siang ini, kami membuka hati Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan untuk menerima kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan. Untuk kami bisa melewati kesulitan-kesulitan, tantangan, rintangan dalam kehidupan kami. Fitnahan, pengkhianatan yang kami alami. Hinaan, cercaan, kutukan yang kami harus dengar, kami lihat, kami alami. Tuhan, Roh Kudus, kekuatan Tuhan, Roh yang luar biasa menaungi kami, memenuhi kami. Haleluya, kami bisa tetap bersyukur, bisa tetap terus berharap mengandalkan Tuhan. Kami tahu kemenangan demi kemenangan di tangan Tuhan. Bersama Tuhan kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Bersama Tuhan kami akan mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Wow, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Oh, banyak berserah pasrah sama Tuhan, percaya, mengandalkan Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan terus menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Berkat rohani, jasmani, semua yang terbaik, perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah, kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kita semua. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa, bersyukur, percaya. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.